Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu, karena penyertaan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapak, kami ingin mengetahui lebih dalam lagi rahasia firman-Mu, karena Engkau adalah terang dunia itu. Berbicaralah Bapak, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah adalah terang dunia. Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 12 yang mengatakan, Yesus berkata lagi kepada mereka, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Mengapa Allah, Adonai, Ruah itu, berbicara bahwa akulah terang dunia? Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena Allah sudah menyadari dan Allah sudah tahu bahwa isi dunia ini adalah penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 19 menegaskan hal ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dosa merajalela. Orang tertawa melihat ketulusan. Orang melihat aneh jika seseorang tidak melakukan korupsi. Jika seseorang membenci dan memaafkan seseorang, itu tidak biasa. Yang biasa adalah melakukan segala kejahatan, tidak mengampuni orang yang bersalah, memungkiri keadaan Allah, menindas yang lemah, berkuasa selagi mumpung masih ada kesempatan, dan sebagainya. Makanya waktu Allah berkata, Akulah terang dunia, itu mau dikatakan bahwa akulah kebenaran itu. Sebelumnya kalau kita buka di ayat sebelumnya di Yohanes 8 ini adalah kejadian bagaimana seorang wanita kedapatan berzina dan dibawa oleh ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi ke tempat ke gereja atau tempat suci, bait suci, dan mereka mau mencobai Yesus katanya. Wanita ini ditemukan berzina. Hukum Musa mengatakan bahwa orang yang berzina harus dilempar, dirajam oleh batu sampai mati. Bagaimana menurutmu, Yesus, Guru? Allah, Sang Terang itu hanya terdiam. Tetapi begitu kemudian dia berkata, siapa di antara kamu di sini yang tidak berdosa? Bila dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Dan dia menulis lagi di tanah. Beberapa saat kemudian, dari yang tua meninggalkan tempat itu, kemudian berlanjut meninggalkan semua orang.
meninggalkan tempat ini. Sehingga Yesus berkata, tidak ada lagi kah orang di sini? Tidak ada lagi Tuhan, kata. Baiklah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terang itu bercahaya dan menembus hati setiap manusia. Manusia yang munafik ditegurnya oleh terang itu, sehingga kegelapan itu menjadi malu dan sirna dan pergi dari situ. Yohanes 3, 17, 18, 19. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia itu diselamatkan beserta isinya. Jangan berbuat dosa lagi. Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapa yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus setia, maka Allah akan mengatakan bahwa ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia tidak akan dikuasai oleh dunia ini. Siapa yang percaya kepada terang itu tidak akan dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, siapa yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan hancur hatinya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Dia mampu mengalahkan dunia ini dengan segala isinya. Dia mampu mengalahkan kegelapan dosa itu. Dia mampu mengatakan ya jika itu ya, dan tidak jika itu tidak. Dan selanjutnya dia akan mempunyai terang kehidupan itu. Terang dari Yesus itu bermanifestasi kepada dirinya dan dia memberikan terang itu kepada kehidupan. Terang yang mempunyai kehidupan. Mempunyai terang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Rahasia ini besar, Bapak, Ibu. Akulah terang dunia, Bapak, Ibu. Itu firman Tuhan mengatakan. Jika kita berbicara lagi dengan sungguh-sungguh lagi tentang firman Tuhan ini, sangat jelas dikatakan bahwa terang itu ada di surga. Allah itu ada di surga dengan penuh kemuliaan. Sehingga dikatakan kota Yerusalem itu, kota surga itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah menyinarinya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Itulah yang terjadi di surga, di Yerusalem baru. Dan itu juga harus terjadi di dunia ini. Engkau adalah anak-anak terang. Jadilah terang yang bercahaya, yang melawan kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Siang itu, terang itu sangat diperlukan. Malam tidak ada lagi sebab Tuhan Allah yang menerangi. Tuhan itu adalah terang itu. Tuhan pencipta langit dan bumi. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kelahiran Yesus adalah kedatangan terang ke dunia. Terang itu bukanlah peristiwa eksternal, tapi terang itu adalah pribadi Yesus yang mau datang dan masuk ke dalam dirimu. Semakin engkau membuka pintu hatimu dan mempersilahkan Tuhan masuk dan beracara dengan seluas-luasnya di sana, maka intensitas cahaya hidupmu akan semakin kuat. Dan kau mampu mengatakan, nyalah engkau kegelapan. Terang menghasilkan karakter dan buah roh.
Kamu adalah terang dunia. Terang demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Hari ini, di penghujung tahun ini, yang mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita lewati, jangan keraskan hatimu. Terimalah terang itu. Jangan terus berkumandang dalam kegelapan. Allah berkata, jika engkau mengikut aku dengan sungguh-sungguh, maka engkau tidak lagi berjalan dalam kegelapanmu. Melainkan engkau akan mempunyai terang kehidupan itu. Dan kegelapan itu sudah pergi dari dirimu. Maukah engkau mengalami terang itu dalam hidupmu? Atau engkau hanya terus bertahan dalam kegelapanmu? Ingat, hidup ini bukan saja di sini. Tetapi hidup ini juga akan terus berlanjut kepada hari penghakiman. Setiap orang mati akan dihakimi, maka dia akan berkelanjutan. Kalau dia tetap bertahan dalam kegelapan, maka dia akan dibawa terus ke dalam kegelapan yang abadi. Tetapi kepada waktu dia di dunia ini melepaskan kegelapan itu dan menerima terang itu, maka dia pun di Yerusalem baru akan menerima terang itu selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.